sempurna memenuhi tugas dari Bu Firda selaku dosen pembimbing dari kita. Itu saya ini Prita Wijayanti dari kelompok 51D ingin memperkenalkan teman-teman saya ini. Saya Siti Alkawiyah. Saya Fira Permatasari. Saya Oki Dwi Susanti. Saya Farita Fizal. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung bertemu dengan pimpinan PT Midas Nusantara. Sebelumnya saya perkenalkan dulu kami di sini ada banyak staff yang di kantor ini ada Pak Mbak Citra ini adalah dari Malang Pasir dan ada satu orang lagi bagian operasional. Operasional tidak sebagai tempat ya. Operasional transport departemen dan kami ini kami Pak Yono pimpinan, Mbak Citra bagian publik dan Mbak Rima saya menangkapnya kronologis. Oke. Kalau orang bisnis yang ditampilkan adalah peperangan, membaca situasi penuh ya Pak tanggal 5 itu bisnis. Kenapa sampai tanggal 21 penuh? Dia mendengar, di sana ada peluang. Maka kita melihat peluang apa sih dia dapat apa? Antara kuping sama dia harus matching. Kenyataannya di Banyuwangi secara mata melihat, secara fisik, jangan dilihat dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu Banyuwangi was nothing. You could not do anything. Banyuwangi paling sekolah. Tetapi setelah 5 tahun yang lalu, orang itu kan sabar. Bisnis itu dia sabar juga. Jatuh bangun bulan sebuah tuh ya jatuh bangun itu orang bisnis itu harus tetap apa namanya Strong. sabar, semangat itu harus ada pada jiwa bisnis. Kemudian Anda lihat sendiri 5 tahun yang lalu itu belum ada travel, tours and travel. Yang ada hanya semacam orang kenalnya hanya travel. Travel itu langsung dalam mindsetnya, travel itu aku nyewa atau beli ke Surabaya, ke Malang, ke Bali, beli tiket untuk kayak model elf, tahu? Nah pikirnya pada waktu itu seperti itu. Travel ya, travel itu traveling ya jalan-jalan, tetapi dalam arti konteks yang sebenarnya orang berpikir bahwa kayak ini punya mobil travel ya, aku mau ke Malang nanti malam, berapa tiketnya? Bukan seperti itu ya. Lambat laun setelah melewati proses waktu, berarti awal tahun 2000 ya, 2010 ya, itu sudah ada perkembangan yang baik. Maaf pemimpin yang saya tidak menyebutin, pemimpin Banyuwangi ini berkembangnya pariwisata kan Anda sudah perlu tahu kan, saya tidak nyebutin kan. Artinya disitulah mulai adanya geliat apa? Geliat usaha di bidang usaha. Nah orang membaca ini awalnya hanya sebuah transport saja. You can extend this only your own business like transport department. Anda bisa melakukan sendiri seperti transport department. Bisa waktu itu transport department. Jadi penyewaannya dari mana kata anak-anak di sini paling banyak Wali 5, Wali 9, dengan Malang, Batu, di Jakarta, Bali. Itu adalah bagian dari wilayah-wilayah orang lokal di sini Banyuwangi. Siapakah konsumen lokal di sini setelah berkembangnya waktu? Satu, bisa saya kategorikan klasifikasinya. Kelompok sekolah. Sekolah itu banyak. TK, kelompok sekolah bisa dia memanfaatkan holiday. SD, ya
kan? SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Ini adalah kelompok lembaga pendidikan. Kelompok umum siapa? Yang ziarah itu siapa sih? PKK, ya kan? Kelompok pengajian itu adalah saya kategorikan kelompok yang non lembaga pendidikan. Jadi ini adalah konsumen para pebisnis seperti yang ada di Midas ini. Artinya kalau itu ibarat kue yang namanya lembaga pendidikan dan non lembaga pendidikan itu diperebutkan oleh berapa pebisnis yang sama. Bisa bayangkan ya, berapa pebisnis yang sama, pebisnis seperti Midas. Terus kemudian tahun 2010, 2011, 2012 lama-lama pergantian kepemimpinan itu mempengaruhi, sangat-sangat bisa mempengaruhi terhadap PAD, pendapatan daerah. Dengan mengetahui itu, berarti tingkat kemakmuran orang kan ada, daya beli ada. Ya enggak? Mana logikanya orang bisa holiday kalau daya belinya nggak punya? Ketika daerah itu sudah makmur, Anda bisa mengadakan bisnis di situ. Di negara yang paceklik, negeri yang paceklik, nggak pernah ada bisnis yang murah. Logika aja kan? Banyuwangi sudah makin maju. Dari mana Anda tahu? Coba lihat perkembangan majunya pariwisata mulai diikuti oleh tumbuhnya apa? Rumah makan. Ya kan? Kecipratan, senggol. Banyak juga pebisnis yang sama seperti dia, ya kan? Wah, Mulai terbukanya mulai tahun berapa? Midas sendiri. Midas ini sudah ada sejak 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, tetapi dulu mungkin orang belum kenal nama Midas ya, masih dimanage sama namanya Ikawangi. Tapi setelah tahun 2011 sudah mulai dimanage sama manajemen baru yang namanya Midas. Karena kepingin apa? Karena kepingin suasana yang berbeda. Midas Tour ini adalah dulunya Ikawangi, dimanage sama yang baru. Ini Ikawangi itu sekarang namanya Midas tahun 2011 itu sudah mulai ada rumah makan. Kenapa? Adanya manajemen yang baru, merasa owner mengharapkan sesuatunya yang baru. Karena geliat bisnisnya di sini ada. Jadi itu ganti nama itu karena ada pergantian manajer itu ya? Bisa juga karena pergantian manajer, ada juga karena menginginkan bahwa Midas ini suasana yang baru yang dikeluarkan dengan surat izinnya Midas sendiri. Dulunya kan Ikawangi mungkin daerah ya, ikatan keluarga besar Banyuwangi kan. Berarti orang Jogja juga nggak mau udah naik bis yang Ikawangi kan, orang Cirebon nggak mau. Tapi kalau namanya Midas itu ada di mana-mana, bukan hanya di Banyuwangi. Di Batu ada, baik Batu Denpasar, Tulungagung Denpasar, Klaten, Bogor ada, Sentul ada, ya kan? Dengan begitu Midas itu bukan satu. Jadi Midas ini bukan hanya bidangnya untuk transportasi. Kita sudah tours and travel. Kalau transportasi berarti kan hanya disewa Indonesia saja. Tapi kalau kita tidak, kita sudah bisa dimintai tolong paket tour oleh MKKS. MKKS itu kumpulan kepala sekolah SMP Negeri se-Banyuwangi, saya pernah handle. Artinya contoh, siapapun konsumen yang meminta paket tour baik ke Bali, ke Lombok, ke Jogja, ke Malang, Jakarta, kemanapun,
Jadi dasarnya satu, Midas ini semakin nasional, bukan kedaerahan. Dan kita menggunakan nama Midas itu sesuai dengan kita surat izin usaha dari Biro Perjalanan Umum yang pusatnya dari Jakarta. Itu surat izin usaha Biro Perjalanan Umum. Kita bernaung di bawah Biro Anak Anak.